Oke, jadi pembahasan awal itu adalah chapter 6 yaitu Retrieving and Validating Form Data di PHP. Nah, untuk mendapatkan data itu disebut get. Kalau untuk mengirimkan data atau menambah data itu post. Jadi di sini salah aja GPT-nya ya. Bukan get atau post, tapi get dan post tergantung konteksnya tuh mau seperti apa gitu ya. Nah, ini ya nggak akan ikut materi ini karena ini memang ada beberapa hal yang nggak tepat. Nah, kita ikuti aja yang ada di Witry School, itu tentang PHP Forms. Nah, pertama ada namanya simple HTML form. Ya, ini yang sudah Anda pelajari di mata ajar IWP, itu menggunakan HTML. Nah, tapi di sini bedanya kita akan menggunakan PHP gitu. Kita sekali lagi akan menggunakan bahasa PHP. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari di IWP ya, itu untuk suatu form harus ada actionnya. Nah, actionnya ini mau ngapain gitu kan? Apakah mau buka eh, apa buka page baru dengan nama tertentu atau apapun itu. Misalnya akan muncul pop-up kalau misalnya menggunakan JavaScript. Nah, itu yang dimaksud di action, gitu ya. Metode, nah karena ini konteksnya adalah membuat data baru, ya. Jadi awalnya tidak ada, terus kita buat jadi ada, itu kita sebut namanya post, ya. Sekali lagi namanya post. Nah, ini bisa Anda lihat di sini ketika sebagai contoh misalnya isi nama dan sebagainya, gini ya, disubmit. Nah, akan redirect ke halaman PHP. Nah, dan ini halaman PHP-nya itu namanya welcome gitu ya. Nah, si welcome ini kita sudah sediakan skrip dalam bahasa PHP berdasarkan atribut yang sudah dicantumkan di sini, name dan email. Nah, ini yang akan di yang akan diterima di file PHP. Nah, dari file formnya ini yang akan ngirimin. Makanya namanya akan muncul dan emailnya juga akan muncul sesuai input yang dikirimkan. Nah, jangan lupa kalau metodenya post berarti input type-nya submit gitu. Nah, ini teori dasar ini sudah ada di IWP. Jadi silakan Anda mengulang kembali secara mandiri kalau Anda terlewat gitu ya. Karena sekali lagi konsentrasi FSD itu akan berkaitan dengan yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini akan melanjutkan, 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 dan melanjutkan. Seperti itu. Nah, itu untuk form handling gitu ya. Nah, lalu kayak gimana sih dalam bahasa PHP-nya? Nah, dalam bahasa PHP-nya bisa Anda lihat dasarnya itu tetap HTML. Dasarnya tetap HTML dulu. Tetapi ketika konteksnya adalah menerima input, maka kita sediakan fungsi echo. Nah, fungsi echo terus kemudian jangan lupa post kayak gini. Jadi lambang dolar underscore post. Nah, ini metode yang ada di PHP untuk menerima suatu inputan gitu ya. Nah, kemudian pakai kurung kotak terus ada tanda petiknya. Nah, tanda petiknya disebut name kayak gitu. Ngacu yang ada di sini nih, input types-nya teks, name-nya. Jadi ini name ini nama ini ya, nama dari input type teksnya ya itu name. Nah, ini harus sama di sini. Ini name, yang email, nah, di sini email seperti itu. Gitu ya, itu untuk pengenalan. Nah, lalu juga em, bisa menggunakan get ya. Tapi di sini sekali lagi ya meskipun hasilnya sama, tetapi ini secara teknis nanti ada tujuan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau post itu berarti dari suatu form ngirimin ke suatu tujuan. Kalau get sudut pandangnya adalah si PHP akan menerima input dari luar kayak gitu.
Jadi konteksnya di sini meskipun hasilnya sama, tetapi secara apa namanya teknis ada perbedaan, gitu ya. Terus pakai yang mana Pak? Terserah, ya. Sekali lagi terserah. Yang penting intinya dalam coding itu bisa, gitu. Anda nggak usah pusing-pusing mikir. Ini gimana Pak? Kok misalnya pakai ada yang post, ada yang get. Yang penting hasilnya gimana? Kalau hasilnya sesuai yang seperti yang Anda pikirkan atau yang Anda inginkan ya sudah, nggak masalah. Dan sekali lagi ini caranya serupa ya. Tapi yang perlu Anda pikirkan, kalau Anda menggunakan post ya berarti untuk selanjutnya harus post. Kalau Anda dari awal menggunakan konsep get, berarti selanjutnya menggunakan konsep get. Kayak gitu. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bedanya hanya di metodenya aja. Tapi yang perlu Anda pahami di sini, kalau konsepnya ini get, berarti eh, sebenarnya si tujuannya ini akan menerima input dari formnya ini. Kalau tujuannya post berarti dari sini akan ngirimin ke tujuannya. Itu secara teori gitu ya. Meskipun sebenarnya hasilnya akan sama, gitu ya. Nah, cuma di sini yang perlu Anda perhatikan terkait metode post dan get itu adalah bagian security-nya kayak gitu ya. Ada yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana security-nya, itu kan. Nah, gimana yang dimaksud security, Pak? Nah, ketika Anda membuat satu form, ya, dan kemudian form itu jalan, nah, maka ketika tidak ada security-nya, berarti langsung aja masuk. Itu sangat nggak aman, gitu ya, yang dimaksud di sini itu. Jadi, kalau Anda mau validasi email, ya pastiin emailnya email yang sudah terdaftar. Jangan email yang belum terdaftar, tapi si orang itu bisa masuk. Nah, itu jangan sampai. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kita akan lanjut ke form validation. Nah, yang tadi udah form handling, sekarang kita masuk ke form validation, yaitu validasi suatu form. Gitu ya. Nah, ini yang selalu diperhatikan ketika Anda menggunakan bahasa PHP itu adalah terkait keamanannya atau security-nya, gitu ya. Karena ini sekali lagi ini PHP murni, nah yang menjadi tantangan kalau emang eh, nanti Anda memutuskan untuk menggunakan PHP ini adalah Anda harus menyesuaikan security-nya secara mandiri. Nah, ini berbeda dengan kalau misalnya Anda memutuskan menggunakan PHP framework yang sudah ada standarnya kayak gitu kan. Misalnya pakai kode uniter, terus kemudian menggunakan Laravel dan sejenisnya, ya. Nah, itu juga ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Tapi untuk eh, zaman sekarang itu memang kebanyakan sudah menggunakan framework karena bisa coding lebih cepat dan lebih efisien seperti itu. Tapi itu ini dasar juga perlu Anda dan saya ketahui bersama-sama, gitu ya. Kembali ke materi terkait form validation ini, tentu dari kata-katanya itu akan memvalidasi dari segala hal yang ada di form tersebut. Nah, apa yang divalidasi? Yang divalidasi adalah isiannya, ya, isiannya. Nah, dalam kasus ini bisa Anda perhatikan yang harus terisi adalah nama, email, dan kemudian gender. Nah, website sama komen tidak perlu diisi, gitu kan? Ya, misalnya ini saya demokan klik submit, nah maka akan muncul yang harus dimasukkan dan baru muncul setelah saya klik submit, gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah saya isi, gitu ya, ini tidak otomatis masuk ini. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, saya sudah klik. Nah, ini nggak otomatis masuk, ya. Nggak otomatis langsung ganti, nggak. Gitu. Kalau Anda menggunakan JavaScript, nah, dia langsung menyesuaikan kan ketika masukkan nama, terus kemudian, informasi atau
tanda peringatannya itu langsung hilang. Nah, tapi kalau di PHP enggak. Kalau di PHP, Anda klik submit dulu, kemudian baru tuh kemudian memproses seperti itu. Ya, nah, mari kita akan eh, bedah code-nya satu persatu. Ya, saya rasa untuk input type sama dengan teks ini sudah jelas ya. Nah, terus kemudian comment itu text area, saya rasa sudah jelas. Nah, ini yang disebut berpotensi untuk multi value kalau nanti arahannya ke checkbox ya. Itu yang bagian lebih dari satu pilihan kayak gitu. Nah, lalu yang jadi kunci apa? Yang jadi kunci di sini nih. Nah, coba perhatikan code-nya di sini. Kalau di bagian form handling sebelumnya itu apa halaman HTML ngirim keluar, ya kan? Ya, dan bahasanya jelas dari bahasa HTML. Kalau di sini dia kirim untuk dirinya sendiri gitu. Kok bisa kirim dirinya sendiri? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini, ya, itu di saya akan balikan lagi ya, saya kembalikan lagi. Misalnya saya hapus semua, jadi biar jelas. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, bisa Anda lihat di sini, ya. Ini bagian formnya, yang bawah ini bagian outputnya gitu. Nah, outputnya dia akan aktif kalau udah menerima input dari atasnya. Nah, ini yang disebut ngirim ke diri sendiri atau kita sebutnya PHP underscore self. Jadi ya Anda perlu pahami lah kalau kayak menghafal juga cukup panjang ya. Tapi secara konsepnya adalah ketika ngirim ke form PHP-nya itu sendiri atau kirim ke file PHP-nya itu sendiri, maka gunakan metode HTML special characters. HTML special cars apa eh, cars gitu ya. Terus menggunakan metode set underscore server kemudian PHP underscore self kayak gitu. Dan yang perlu Anda pahami di sini menggunakan namanya post, artinya ngirim ke dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah, ini karena PHP ini sudah menjadi bahasa yang umum dan sejak saya kuliah pun ini juga udah ada dan dasarnya juga nggak akan berubah seperti ini. Maka pada perkembangannya ya sudah lebih mudah untuk dihack kayak gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara apa menghindarinya gitu. Nah, saya katakan semua cara yang Anda lihat di sini itu adalah cara yang sudah teruji untuk kasus-kasus yang sudah ada gitu ya. Sekali lagi, cara yang sudah teruji untuk kasus-kasus yang ada. Tapi apakah menjadi jaminan? Tidak juga. Karena makin lama juga bisa makin canggih cara hacker itu akan mencari celah di sistem yang Anda buat gitu. Makanya sekali lagi eh, ini ada salah satu cara yang bisa Anda pakai, tapi sekali lagi tidak berlaku mutlak gitu ya. Perkembangannya bisa lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi seperti itu. Ini contohnya kalau apa misalnya menggunakan slash gitu ya atau garing, nah itu yang akan dipakai oleh si hackernya untuk masuk ke website yang Anda buat kayak gitu, gitu ya. Nah ini contoh-contohnya ya, misalnya dari test formnya, kemudian dia ngutak-ngatik di apa di URL-nya, ya kan? Kemudian ini dimasukkan di sini nih, nah, seperti itu, kayak gitu. Nah, ini lebih ke caranya ya, bagaimana cara menghindarinya. Tapi
Tolong sekali lagi ini adalah tips yang udah pernah uji sebelumnya, tapi juga tidak menjadi mutlak pasti ini 100% aman, enggak juga, gitu ya. Nah, kebetulan di project Anda tidak ada tuntutan ke sini itu enggak ada, gitu. Karena ya hanya disatur sendiri, Anda sekedar paham fungsionalitasnya, sudah, gitu. Nah, untuk mempelajari soal security memang baru Anda ketahui memang ketika sudah terjun di industri, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, bedanya apa dengan sebelumnya, ya. Nah, ini ada namanya special characters sebagai salah satu solusi untuk menghindari apa apa namanya skrip untuk mencari celah keamanan secara langsung kayak yang di atas ini menggunakan %22, %3E, %3C. Nah, ini kan main-mainan eh, apa karakter ya yang nanti bisa menyerang sistem kayak gitu. Nah, ini terkait contoh-contohnya ya. Kita bisa fokus ke karakter khusus seperti ini yang memang dirasa sudah lebih aman dibanding kalau tidak digunakan. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ya. Nah, kita lihat di sini, ini eh, akan mengirimkan ke dirinya sendiri. Gitu. Jadi dari atas akan kirim ke bawah, tidak ada kirim keluar. Nah, bisa di sini di bahasa PHP-nya sudah ditentukan variabelnya. Nah, variabelnya ini awalnya tentu kosong ya. Kosong sama nol itu beda ya. Kalau nol itu tidak ada data, kalau hanya tanda petik ya ini berarti tanya kosong kayak gitu. Kalau misalnya integer gimana untuk menginisiasikan kalau itu kosong? Ya kasih aja angka nol. Karena emang nol itu sesuatu yang secara jumlah itu emang tidak ada, makanya disebut nol gitu. Nah, kembali ke materi ini, jadi ketika Anda menggunakan bahasa PHP yang perlu Anda cantumkan di awal itu adalah variabelnya. Ya, variabelnya ini apa aja? Itu harus jelas sama ya. Yang kedua, habis itu Anda menentukan metode untuk kirim formnya, apakah post atau get. Nah, di sini yang paling mudah untuk dipahami dan dicek kesannya itu memang post gitu, karena tidak ada perbedaan kalau post. Sekali lagi kalau post itu nggak ada perbedaan apakah menerima atau merubah atau buat data baru. Kalau post itu sudah jelas, dia akan membuat data baru. Ya, kalau get, nah itu ada dua tuh, bisa seolah-olah mengirimkan, bisa juga seolah-olah itu hanya menerima dari yang udah ada di luar, itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini eh, ketika ya request metodenya di sini itu post, nah berarti request method yang ada di form ini itu adalah post, nah berarti benar post ya. Kemudian kasih variabel baru, kemudian panggil metode test input yang intinya menunjukkan bahwa variabel tersebut mewakili input type yang sudah ada di program webnya ini. Jadi saya lihat name, test input, post name berarti yang dimaksud adalah ini, gitu ya, atau ini yang dimaksud itu. Jadi kalau misalnya ini variabel nggak ada, ya berarti belum menggambarkan tes input ini, gitu. Karena beda ya, ranahnya HTML sama ranahnya PHP beda. Jadi Anda jangan terlalu untuk deklarasi. Email, website, komen, gender, ya itu saya rasa sudah setara dengan apa pembahasan sebelumnya tentang variabel yang ada di HTML dengan yang
ada di apa PHP. Terus kemudian ada namanya tes input data di sini ya. Anda bisa lihat di sini tes inputnya ada metode trim, ada kemudian strip lashes, terus kemudian HTML special characters kayak gitu. Nah, itu terkait tes inputnya yang bisa Anda pakai. Nah, misalnya nih, kita lihat contohnya ya. Misalnya nama saya seperti ini gitu ya. Kemudian tes. Nah, maka yang akan muncul sesuai yang dari inputan ya. Jadi jelas ini mengirimkan ke dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat ya, ini input sudah ada, tapi kelihatannya memang tidak dipakai, gitu ya. Mohon maaf, dipakai ini dipakai untuk apa sebagai fungsi yang ada di sini ya. Jadi tes input di sini, terus akhirnya masuk ke sini nih, kayak gitu. Maaf. Jadi gini ya, ini mekanismenya itu ada function test input, kemudian ada metode-metode yang dipanggil. Nah, kemudian ini yang dia akan dihubungkan dengan variabel yang sudah dibuat dengan metode dengan apa namanya field data yang sudah dibuat di form data kayak gitu. Gitu ya. Nah, arah logiknya kayak gitu. Oke, itu form validation ya. Ada lagi namanya form required. Kalau required ya jelas berarti memang ini dibutuhkan itu. Misalnya contohnya di sini ketika namanya apa ketika inputnya kosong berarti akan muncul bahwa ini harus dimasukkan atau ini dibutuhkan. Nah, itu kita menggunakan metode empty untuk ngecek apakah ini sudah terisi atau belum. Ketika belum terisi, maka akan muncul peringatan bahwa ini dibutuhkan. Kayak gitu, gitu ya. Nah, terus kemudian di dalam bahasa PHP ini bisa menampilkan pesan error, ya, bisa menampilkan pesan error. Nah, pesan errornya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dulu dari struktur code-nya, ya. Di sini di bagian body-nya Anda sudah buat atau memanggil CSS, ya, untuk menampilkan pesan errornya dalam format khusus. Jadi biar jelas gitu maksudnya. Itu ya, ada hal ini. Format yang di custom itu adalah warna dari tulisannya. Gitu ya. Jadi ini kelas error, kemudian color sama dengan hex code-nya. Nah, bisa lihat di sini kelas error di mana ya. Nah, ini kalau misalnya ternyata terjadi error, nah saya coba submit semua kosong. Nah, maka akan tampil pesan error di sini bahwa namanya dibutuhkan dengan fontnya dengan code F04 kali. Nah, ini code ini memang menunjukkan warna merah gitu ya. Oke, kemudian ada namanya PHP form eh, untuk memvalidasi email dan URL. Nah, ini kan yang cukup sering dipakai ya untuk validasi nama. Nah, untuk di awal ya, yang seperti yang sudah Anda tahu sebelumnya, memvalidasi sebuah input, contoh misalnya tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada ini itu. Nah, Anda mainnya regular expression seperti ini, menggunakan track underscore match itu untuk ngecek bahwa ya hanya ini format yang diizinkan, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada namanya validate email. Nah,
Ini yang sudah saya katakan sebelumnya nih. Kalau validate name, ya berarti kan mau nggak mau Anda harus menentukan regex-nya. Yang disebut nama valid itu seperti apa. Nah, dan ini nama validnya itu ya eh, apa dari huruf kecil sampai A besar, huruf ya dari huruf A kecil sampai Z kecil, A besar sampai A besar, A besar sampai Z besar, terus kemudian ada strip, kemudian ada tanda petik, ada spasi, kayak gitu. Jadi yang diizinkan di sini adalah eh, apa hanya tulisan dan spasi, ya, apa spasinya kayak gitu. Kalau angka berarti nggak mau ya. Nah, cuman kadang ada beberapa orang tua yang kasih nama itu menggunakan angka gitu kan. Misalnya 1453 yang kadang sering ya beberapa saya lihat gitu. Nah, kalau seperti itu tinggal tambahin saja di sini 1 sampai 1 sampai 0 sampai berapa gitu untuk regex angka kayak gitu kan. Misalnya dari 0 sampai 9. Nah, kayak gitu. Terus itu aja. Nah, kemudian ada namanya fungsi untuk memvalidasi email. Nah, di sini nih keunggulan PHP yang dimana Anda tidak perlu repot-repot membuat regexnya gitu. Cukup kasih filter underscore validate underscore email ya, itu sudah bisa sebagai filter ya untuk memastikan bahwa inputan yang dimasukkan itu inputan email, bukan inputan yang lain. Nah, kemudian ada lagi namanya validate URL. Nah, kalau validate URL seperti ini, nah memang karena URL ini kan sangat kompleks kayak gitu ya. Dia bisa panjang, bisa pendek, dan domain bisa macam-macam dan lain-lain. Server pun juga bisa secure dan non secure kayak gitu. Maka yang digunakan memang regular expression seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaan saya apakah harus hafal? Sebenarnya tidak, gitu ya. Karena ini sekali lagi tergantung dari eh, yang akan menerima program yang akan kita buat tuh dia bagaimana gitu terhadap validasi-validasi tertentu. Kalau memang tidak dibutuhkan ya sudah, berarti nggak perlu ada. Nah, sehingga kalau Anda scroll ke bawah di sini, Anda bisa lihat ini adalah salah satu contoh code satu paket yang membahas validasi nama, validasi email, dan validasi URL. Kayak gitu ya. Nah, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya itu PHP Comfort Example. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau konfirmasi dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya langsung ke topik ini. Nah, ada namanya PHP keep the values in the form. Jadi yang dimaksud ini adalah value yang eh, dikirimkan, yaitu akan menjadi value yang balik lagi gitu ke dirinya sendiri. Itu yang dimaksud keep the values in the form. Jadi nilai apapun yang dimasukkan ya udah, jadi dia sifatnya menerima dan mempost apa dan mempost kayak gitu. Nah, ini bisa Anda lihat contohnya di sini ya. Contoh kodenya langsung kita lihat aja. Nah, di sini tidak menggunakan kelas dari ya apa kok kelasnya. Dia menggunakan file PHP dari luar untuk mengirimkan postnya. Ya, bisa dilihat di sini itu menggunakan HTML special characters di mana PHP underscore console sebagai nama servernya. Ya berarti ngirim ke dirinya sendiri, gitu kan? Nah, kemudian bisa Anda berikan di sini untuk validasinya, ya. Prinsipnya, gunakan validasi yang paling mudah atau yang sudah tersedia di PHP. Tetapi ini yang jadi masalah. Kadang-kadang ada format yang nggak ke backup. Apa format yang nggak ke backup? Nah, Anda bisa lihat di sini, misalnya website.
Nah, website ini kan bisa macam-macam domainnya, bisa macam-macam nama username-nya dan sebagainya, gitu ya. Nah, makanya untuk website kemudian ada validasi khusus menggunakan regular expression kayak gitu. Untuk membuat regex seperti ini, sekali lagi yang penting itu adalah pemahamannya, bukan hafalannya, gitu ya. Nah, kalau hanya berfokus pada hafalan, itu ya tentu akan menjadi tantangan yang sangat-sangat susah karena ini panjang sekali ini untuk ngecek. Oh ini website ini eh, apa oke atau enggak kayak gitu. Oke, untuk yang lainnya ya ini saya rasa juga udah jelas ya misalnya kayak nama, nah nama kan spesifik tertentu gitu ya. Nah dalam hal ini tidak menerima nama dengan huruf bentuk angka kayak gitu kan. Kemudian komen, nah, kalau komentar ini boleh kosong ya sudah berarti dikosongkan. Terus kemudian di sini ya gender bisa dilihat tes inputnya menggunakan gender. Kalau misalnya kosong, juga muncul informasi bahwa ini kosong dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke pembahasan apa namanya outputnya ya, output dari yang sudah dikirimkan. Tapi meskipun kirimnya ke diri sendiri kayak gitu. Ini bisa Anda perhatikan nih, ya. Untuk setiap button yang ada itu tidak serta-merta otomatis akan membawa sifatnya ke kemanapun kayak gitu. Nah, lalu harus bagaimana? Ya berarti memang harus ditegaskan di sini bahwa gender yang apa sah untuk diverifikasi berarti yang ini apa namanya yang dipilih ini kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya enggak gitu ya, ya berarti bisa disesuaikan. Nah, dalam hal ini gendernya yang pertama itu membawa value female, yang kedua membawa value male, ketiga akan membuat nilai other kayak gitu. Nah, itu terkait dengan PHP form. Nah, di silakan Anda bisa buka di withlyschool.com garing PHP garing PHP underscore form underscore complete dot ASP. Nah, ini nih, ini bisa Anda apa namanya jadikan acuan gitu ya. Nah, jadi untuk fungsi PHP string itu sebenarnya sangat amat banyak ya. Yang perlu diingat Anda tidak berkewajiban untuk menghafal semuanya, tetapi tentu diharapkan hafal beberapa yang penting. Nah, Anda bisa lihat nih beberapa contoh yang eh, apa beberapa contoh fungsi yang bisa dikatakan sering dipakai untuk memanipulasi nilai berupa string itu. Misalnya strlen. Nah, ini lebih ke menghitung jumlah panjang stringnya berapa, gitu ya. Nah, kalau to upper, nah itu berarti apapun inputnya semuanya dibesarkan, kayak gitu. Ya, apa inputnya? Apapun input dan hurufnya semuanya dibesarkan. Nah, kalau lower berarti kebalikannya, ya. Nah, kalau you see first itu digunakan sebagai huruf pertama menjadi capital atau kapital gitu ya. Contohnya PHP kecil semua terus akhirnya hasil konversinya jadi PHP besar apa PHP yang P awalnya besar. Terus ada lagi namanya replace ya string underscore replace berarti string underscore replace itu akan mengganti teks berdasarkan permintaan tertentu. Nah, terus di sini yang eh, apa ganti teks ya itu adalah me- apa namanya ini cari ganti berarti
kata cari diganti dengan kata ganti. Nah, maksudnya kayak gitu. Terus kemudian ada sub str. Ini mirip-mirip yang ada di Python. Ya, ini mirip ada di Python. Berarti akan apa namanya mengecek gitu nilainya apa, terus kemudian length-nya berapa, nah terus kemudian mulainya dari mana gitu, mulai ambil kemudian terakhir motong tuh sampai mana gitu ya. Nah untuk contohnya ini banyak sekali ya, ini bisa Anda pakai, tapi yang perlu Anda perhatikan ya kita akan fokus ke yang kiranya banyak digunakan. Nah, contohnya seperti ini, memotong suatu value. Nah, ini yang cukup sering digunakan untuk filtering data dengan tujuan efisiensi server. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kan cuma selisih sekian. Ya, kalau cuma satu data nggak apa-apa. Tapi kalau dikalikan ribuan bahkan ratusan ribu data, nah itu akan jadi signifikan kayak gitu. Balik ke contoh, misalnya di sini menggunakan function trim, ya, itu eh, apa yang dipono adalah hello world, terus kemudian ketika eh, apa namanya eh, dilakukan trim, maka akan terjadi pemotongan di H, E, nah sesuai yang di sini H, E, terus kemudian D, seperti itu, gitu ya. Jadi dia sifatnya benar-benar langsung akan eh, apa mengubah sesuai yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini di sini menggunakan trim jadi H, E, D sama tanda serunya hilang, gitu ya. Itu contoh-contoh yang lain itu juga bisa saya katakan banyak sekali, tapi yang perlu Anda pahami yang muncul di ChatGPT ini yang memang sering gitu ya. Nah, Anda bisa contohnya di sini. Contohnya, nah, seseorang memasukkan namanya gitu kan. Nah, Anda masukkan nama kan nggak sadar nih, backspace di pencet 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 kayak gitu kan. Jadi ngikut itu geser entah berapa backspace gitu. Nah, ini kalau misalnya masuk diolah sebagai nama kan jadi masalah ya kalau seperti ini. Karena itu emang nggak perlu disimpan dan tidak perlu tersimpan. Nah, tapi kadang-kadang kan user bisa aja backspace-nya berapa kali nggak nyadar. Sehingga ya ada backspace-nya lagi nih kayak gitu. Misalnya di sini ketika menggunakan trim ya itu yang di dihapus hanya nilai spasi di benar-benar di awal ini. Nah, kayak gitu. Maka outputnya pun juga berbeda. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada namanya formatted UC word. Nah, kita lihat nih yang UC word nih. Nah, UC word berarti dia benar-benar menghapus spasi yang ada di depan suatu tulisan maupun di belakang suatu tulisan. Gitu ya. Nah, kalau Anda eksplorasi di Witri School ini sangat amat banyak dan tidak ada habisnya kalau bahas satu-satu, ya. Misalnya contoh yang lain itu yang saya sempat ingat itu satu contohnya adalah eh sub str, ya. Nah, sub str ini seperti apa? Nah, sub str ini ternyata fungsinya untuk memotong. Nah, saya coba. Banyak di sini eh apa hello world. Hello world ini kan ada 11 ya, 11 karakter. Nah, di sini yang diambil hanya yang word. Nah, kita lihat ini dia sebagai apa indeks keberapa nih? Kita hitung ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi akan dimulai dari 6 sini, kemudian sampai belakang habis. Gitu. Nah, itu yang dimaksud.